tadi? Good it ya? Ya, anak-anak silakan di go it, diklik. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Tuhan baik. Baik, kita pada pagi hari ini kita akan pembelajaran secara daring melalui virtual Zoom, yaitu materi kita yang ketiga, yaitu tentang hukum kolom. Nah, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, maka mari kita buka dengan doa. Silahkan yang memimpin doa untuk dimulai. Marilah kawan-kawan kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami haturkan puji dan syukur kepadamu atas berkat serta nafas kehidupan yang boleh kami nikmati pada hari ini. Ya Bapa, sekarang kami akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bimbinglah dan utuslah Roh Kudus-Mu ke tengah-tengah kami, agar apa yang Pak Wahyu sampaikan dapat menjadi bekal kami di masa depan. Semua doa ini kami haturkan ke dalam perantaraan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pelantara kami. Amin. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, Berkatlah kami. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Roh. Amin. Xaverius. Cerdas, Jujur, disiplin, melayani. Yes. Xaverius. Ya, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan pada kegiatan berikutnya, ingat kita aturannya, kalian voice-nya atau untuk bicara dimatikan dulu, di unmute, baru nanti kalau mau berbicara, jangan lupa klik pada reaction, raise hand, baru nanti Pak Wahyu izinkan untuk berbicara. Nah, jika nanti saya bertanya kepada semua kelompok, maka jangan lupa sebelum berbicara, di voice-nya dihidupkan dulu atau di mute dulu. Baik, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, saya akan izin share screen. Perhatikan video yang Pak Wahyu tayangkan. Buatlah, temukan apa yang dapat kamu amati. Ini tentang materi yang lalu yang kita lakukan. Silakan diamati dengan baik, temukan apa yang kamu dapatkan dan tuliskan. Ya, tuliskan apa yang dapat kamu temukan. Silahkan. Untuk siapa yang mau mengungkapkan apa yang dapat ditemukan. Ya, kelompok 3. Silakan kelompok 3 terlebih dahulu. Apa saja jenis muatan yang ada pada pipa PVC, kertas, dan kain wol? Ya, terima kasih untuk Agnes Triana dari kelompok 3. Sebelum kelompok yang berikutnya, silakan dijawab. Siapa yang bisa menjawab? Apa jenis muatannya? Jenis muatan, silakan. Agnes Triana bertanya apa jenis muatan pipa, kain wol, sama kertas? Apa jenis muatannya? Ya, kelompok 5, silakan. Kelompok 5, siapa yang mau menjawab? Silakan kelompok 5.
Jenis muatan pada ketiga benda yaitu jenis muatan pada ketiga benda yaitu pada pipa PVC bermuatan negatif, pada kain wol bermuatan positif, pada kertas bermuatan netral. Ya, terima kasih kelompok 5 Aji. Lalu berikutnya, apa yang dapat ditemukan? Tadi Triana sudah bertanya, Aji sudah menjawab. Dari video yang kalian dapatkan, apa yang kalian amati, apa yang dapat ditemukan tentang materi yang lalu, tentang materi, tentang listrik statis. Bagaimana kelompok yang lain? Kelompok 1, apa yang dapat ditemukan? Kelompok 1 menemukan apa? Silakan kelompok 1. Saat pipa yang sudah digosokkan pada kain wol didekatkan pada potongan kertas kecil, mengapa potongan kertas kecil menempel? Ya, terima kasih. Ada sebuah pertanyaan. Kenapa kertas pada kertas-kertas yang kecil tertarik oleh pipa? Siapa yang bisa menjawab? Pertanyaan dari Verena, kelompok 1. Kenapa kertas tertarik atau menempel pada pipa PVC? Kenapa? Ya, kelompok 5. Silakan. Siapa yang menjawab? Saya. Haji lagi ya, silakan Haji. Karena adanya perbedaan muatan antara pipa PVC dengan kertas. Lalu? Karena adanya perbedaan muatan itu terjadi interaksi tarik-menarik karena perbedaan muatan. Ya, boleh seperti itu. Jadi, pipa yang menarik kertas karena pipa tadi bermuatan negatif, kemudian kertas bermuatan netral, maka kertas sebenarnya itu adalah terinduksi oleh pipa PVC sehingga dia tertarik. Sehingga muatan positifnya dia tertarik ke atas oleh muatan negatif pada pipa PVC. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah menjawab. Kita akan melanjutkan. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang hukum kolom. Dengan mempelajari hukum kolom, kita akan mengetahui apakah ada pengaruh jarak, kemudian apakah ada pengaruh muatan pada setiap benda itu mempengaruhi besar gaya kolom. Nah, pertemuan kita pada hari ini, saya izin share kembali. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama yaitu tentang interaksi dua benda yang bermuatan listrik, pengaruh karena pengaruh jarak, kemudian yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya kolom, lalu yang ketiga bunyi hukum kolom, lalu yang keempat menghitung persamaan hukum kolom dengan nanti melihat video. Nah, rencana kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu nanti kalian akan mengerjakan LKPD hukum kolom, kemudian presentasi dalam kelompok, kemudian kita nanti akan penilaian dengan kuisis. Kita akan menggunakan kuis, yaitu kuisis dengan 10 soal pembelajaran pada hari ini dengan penilaian pengetahuan. Nah, manfaat pembelajaran kita pada hari ini dengan mempelajari hukum kolom, kita jadi mengetahui bagaimana besar gaya kolom itu dipengaruhi oleh apa saja, apakah jarak, apakah jenis muatan itu berpengaruh, dan besar muatan itu apakah berpengaruh. Nah, untuk lebih jelas tentang apa itu gaya kolom, kamu saksikan video percobaan interaksi muatan listrik pada benda-benda berikut ini. Jangan lupa buat pertanyaan dari video yang kamu saksikan.
Sekarang buatlah pertanyaanmu dari video yang kamu amati barusan. Silahkan, apa pengamatanmu tentang video yang barusan kamu amati? Ya, silahkan kelompok. Kita kehilangan kelompok berapa ini? Ada kelompok yang hilang nggak ini? Oh, kelompok 2, silahkan kelompok 2. Yang keras suaranya biar terdengar. Apa pengaruhnya terhadap lama menggosoknya, Pak? Apakah pengaruh Terhadap lama menggosok. terhadap lama penggosok, terhadap lama menggosok? Ya, atau kita simpulkan apakah ada pengaruhnya lamanya menggosok ya? Apakah ada pengaruhnya lamanya menggosok? Pengaruhnya lamanya menggosok. Yang lain? Kelompok 1 silahkan. Apakah jarak dapat mempengaruhi tarik-menarik pada kertas dan pipa? Apakah jarak mempengaruhi? Apakah jarak mempengaruhi? Ya, silahkan. Saya tarik-menarik ya. Ada lagi? Kelompok yang lain? Nah, silakan dituliskan pada LKPD yang sudah Pak Wahyu bagikan. Apa yang menjadi problem statement yang kalian temukan. Tapi sebelum dituliskan, diungkapkan dulu. Bagaimana? Apakah hanya ada 2 pertanyaan ini? Apakah ada pengaruhnya lamanya menggosok? Yang pertama, apakah jarak mempengaruhi gaya tarik-menarik? Didekatkan, dijauhkan, apakah ada mempengaruhi? Nah, jika tidak ada, maka kita ada 2 problem statement. Nah, nanti problem statement ini atau permasalahan yang ditimbulkan, kalian tuliskan pada LKPD yang sudah Pak Wahyu bagikan melalui WA group dan juga sudah Pak bagikan kemarin secara tercetak. Silahkan dituliskan pada LKPD masing-masing bagaimana problem statement yang kalian temukan. Kita menemukan ada 2. Nah, baik. Untuk itu, lihatlah pada LKPD, kalian pelajari dulu, lihat dulu LKPD-nya. Setelah dituliskan ini, apakah ada pertanyaan untuk mengerjakan LKPD? Silakan dilihat kembali. Jika ada yang ditanyakan, silakan angkat tangan atau raise hand. Baru nanti kita melanjutkan kegiatan berikutnya. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok? Kita punya 2 problem statement. Apakah sudah jelas LKPD-nya? Apakah sudah jelas LKPD-nya untuk semua kelompok? Halo? Sudah, Pak. Ya, baik. Kalau sudah jelas, Pak Wahyu akan tunjukkan kalian nanti menggunakan aplikasi Pad dengan menggunakan handphone masing-masing. Lihat di situ gunakan aplikasi Pad. Kita sudah 2 kali ya menggunakan aplikasi Pad ini. Jika nanti ada yang bertanya, boleh nanti bertanya bagaimana kesulitannya. Sekarang silakan mengerjakan LKPD. Kita beri waktu untuk mengerjakan LKPD. Kita kasih waktu 10 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan secara mandiri, dituliskan pada bukunya masing-masing. Silakan dikerjakan. Gunakan aplikasi Pad. Diperhatikan waktunya.
Kemudian sekaligus nanti dipersiapkan untuk presentasi dalam kelompok. Oh, yuk minta tolong coba ditunjukkan untuk kelompok 1. Kalian menggunakan aplikasi Pad, ditunjukkan pada layar kalian. Sudah terbuka belum aplikasi Pad-nya? Kelompok 1. Handphonenya aplikasi Pad sudah. Kelompok 1. Kemudian kalau tidak kelompok 2. Kelompok 2 sudah bisa terbuka aplikasi Pad-nya. Ya, terima kasih. Kelompok 3. Kelompok 3 aplikasi Pad-nya sudah terbuka. Ya, silakan dilanjutkan. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Kelompok 4. Apakah aplikasi Pad sudah terbuka? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Kelompok 4. Kelompok 5. Sudah, Apakah aplikasi Pad-nya sudah terbuka? Coba tunjukkan pada layar handphone yang digunakan. Ya, terima kasih. Silakan dikerjakan dengan baik. Mohon masing-masing anak, nanti LKPD-nya dilaporkan ke Pak Wahyu pada kegiatan 1, pada tabel 1 maupun pertanyaan-pertanyaan. Jika sudah mulai mengerjakan, masing-masing anak satu hasilnya difoto, kirimkan ke Pak Wahyu. Misalkan tabel 1 baru selesai, 1 difoto dikirimkan. Jangan lupa kirim japri saja, diberi nama. Biar Pak Wahyu mengetahui setiap anak harus mengirimkan hasil kerjanya ke WA. Sudah ada yang mengerjakan? Sudah ada yang mengirimkan foto? Silakan japri ke Pak Wahyu saja. Silakan difoto, kirim ke WA Pak Wahyu buat pelaporan progres kalau kalian mengerjakan LKPD dengan baik. Ya, kita lihat. Ya, ini kelompok yang sudah share punya Agatha V. Saya share hasilnya punya V. Nah, ini yang sudah punya V.
Bisa dilihat, Agnes Diana juga sudah mulai mengirimkan. Ya, terima kasih, bagus. Terus di sini ada Vanes, kita lihat. Ya, ini punya Vanes. Terima kasih hasil laporannya. Punya Vanes sudah. Terus Agnes Triana. Ya, terima kasih Agnes Triana sudah. Ini punya siapa ini? Aji. Ya, punya Aji. Ya, terima kasih. Yang lainnya ditunggu segera tetap dikirimkan tabelnya. Kalau sudah jadi tabel 2 ya tabel 2. Baru 1, 2, 3, 4. Oh, ada Lucia Vera. Nah, Lucia Vera sudah mengirimkan. Nah, diberi nama ya, biar Pak Wi bisa langsung membaca. Ya, terima kasih Lucia Vera. Hasilnya bagus. Yang lainnya pakai HP temannya juga tidak apa-apa. Yang penting diberi nama. Nggak usah pakai HP sendiri, tidak apa-apa kalau HP-nya digunakan untuk Zoom. Sambil diperhatikan waktu, dipersiapkan presentasi. Kita waktunya tinggal 31. 4 menit. 4 menit lagi. Sambil Pak Wahyu melihat hasil. Ya. Paulina Bening. Ya, tolak menolak, tolak menolak. Oh ya, menggunakan semua. Terima kasih Paulina Bening. Verena Rea. Ya, terima kasih Verena Rea. Ada yang sudah tabel 2. Ini semua masih tabel 1. Ada yang tabel 2 atau tabel 3? Ya, Devi, terima kasih. Sudah muncul. Ini punya siapa ini? Ini masih tabel 1, terima kasih. Ini Radin ya, punya Radin apa punya Bening ini? Terima kasih, kita lihat berikutnya. Ya, terima kasih. Punya Clara, tabel 1, udah sampai tabel 3. Tabel 2, tabel 3. Ya, bagus, terima kasih Clara. V, mengirimkan tabel kedua. Panes, terima kasih. Wira, terima kasih sudah mengirimkan. Ya, ini sudah. Ya, Bening lengkap, tabel 1 sampai dengan tabel 3. Terima kasih. Yosel juga sudah. Gea, terima kasih. Jeremy. Ya, mantap Jeremy. Terima kasih Jeremy. Terima kasih anak-anak sudah mengirimkan. Ini Moses ini ya. Nah, baik. 1 menit lagi, persiapkan presentasinya. Sudah, kalau sudah mengirimkan, sudah, kita lanjutkan. Siap-siap untuk presentasi. Untuk pembagian presentasi pada kegiatan tabel 1, 2, dan 3. Baik. Bersiap-siap untuk presentasi. Pak Wi sudah bagi untuk presentasi. Yaitu untuk presentasi pertama, kita ambil kelompok 3. Bersiap-siap dulu kelompok 3 untuk presentasi. Nanti persiapkan. Setelah selesai kelompok 3, nanti bersiap-siap kelompok 5. Nanti silakan diskusi tanya jawab. Kelompok 3 selesai presentasi, silakan bertanya. Kelompok 5 juga begitu. Lalu nanti setelah selesai kelompok 5, kelompok 2 pada kegiatan 3. Lalu kelompok 4 menjawab di LKPD nomor 10 sampai seterusnya. Lalu kelompok 1 menjawab kesimpulan. Nah, anak-anak sebelum presentasi, Bapak juga sudah kirimkan video tentang bagaimana cara menghitung gaya kolom. Nanti setelah kita presentasi pada kegiatan LKPD 1 ini selesai, nanti kita diskusi tentang bagaimana cara perhitungan gaya kolom. Baik, silakan
Saya jadikan host untuk kelompok 3. Sudah siap kelompok 3? Sudah siap kelompok 3? Ya. Sudah, Pak. Silakan yang lainnya diperhatikan dan buatlah pertanyaan jika ingin mempertanyakan apa yang dipresentasikan kelompok 3. Ya, silakan. Sudah saya jadikan host. Selamat pagi kepada Bapak Wahyu dan teman-teman. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil percobaan dari aplikasi PET pada kegiatan 1 dengan jarak konstan dan Q1 konstan. Di sini kami mohon izin untuk share screen. Ya, silakan. Muatan dengan gaya, muatan dengan gaya. Sudah kelompok 3 ada kesulitan untuk share screen? Besar, muatan dengan gaya kolom. Ada kesulitan kelompok 3? Dibuka dulu yang mau dipresentasikan. Hanya dibuka dulu, baru nanti dipilih kalau sudah kalian sudah share screen. Tidak apa-apa, pelan-pelan. Ya, ini sudah share screen. Ya, silakan kelompok 3. Kelompok lain silakan Ini memperhatikan. Berikut ini gambaran dari tabel 1. Dari data tabel 1, kami membuat grafik hubungan antara besar muatan Q2 dengan besar gaya kolom pada ini adalah gambaran dari grafik kegiatan 1 yang kami buat. Dari grafik yang kami buat, terbentuk grafik garis meningkat. Ya. Hubungan antara besar muatan dengan besar gaya kolom adalah berbanding lurus. Di mana jika besar muatan pada suatu benda, maka akan semakin besar juga gaya kolom yang dihasilkan. Ya. Apakah ada pertanyaan dari kegiatan 1? Ya, silakan. Kelompok yang lain, adakah pertanyaan untuk kelompok? Ya, kelompok 1. Apakah terjadi pengaruh besar dengan gaya kolom? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu berdasarkan dari percobaan aplikasi PET yang kami lakukan, bahwa jenis muatan tidak berpengaruh terhadap gaya kolom yang terjadi. Bisa ditunjukkan? Kelompok 3 mungkin menunjukkan dengan aplikasi PET. Share screen dulu ya. Ya, share screen. Tadi menjawab bahwa interaksinya tidak berpengaruh atau jenis muatan tidak berpengaruh. Bisa dibuktikan. Aplikasi PET-nya dibuka dulu. Baru share screen. Aplikasi PET dibuka, baru share screen.
Kelompok yang lain boleh bertanya sambil melengkapi LKPD. Gimana kelompok 3? Ada kesulitan? Sebentar, Pak. Bentar, Pak. Ya. Bagaimana? Menunggu jaringan dulu, Pak. Oh, menunggu jaringan. Ya, memang kendala kita kalau pembelajaran daring itu lebih kepada jaringan ya. Tapi kita harus bersabar. Setiap kelompok tetap bekerja, memperhatikan penjelasan dari kelompok 3, bahwa dia menemukan hubungannya Q, muatan itu berpengaruh pada gaya kolom. Semakin besar muatan, maka semakin besar pula gaya kolomnya atau F. Yang tadi dikatakan oleh kelompok 3, dia berbanding lurus. Baik, kalau tidak bisa, coba Pak Wahyu dikembalikan menjadi host. Dikembalikan menjadi host. Pak Wahyu kembalikan jadi host. Kita lanjutkan presentasinya. Sudah? Nah, tadi nanti kita akan lihat di Pak Wahyu akan jawab di terakhir. Tadi pertanyaan dari Devi terjawab baik untuk kelompok 3. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 setelah presentasi. Gunakan presentasinya itu pakai reaction. Kita reactionnya kita sambil belajar. Dia directionnya di situ ada tepuk tangan. Nah, boleh nanti kalau kalian kasih kelompok 3, good job. Nah, seperti itu ya. Nanti lakukan seperti itu. Ya, terima kasih. Baik. Kemudian untuk berikutnya kelompok 5, silakan presentasi. Saya jadikan host kelompok 5. Sebentar, kelompok 5. Baik, host. Ya, silakan kelompok 5. Yang lainnya siapkan pertanyaan jika ada, siapkan presentasinya. Ya, terima kasih sebelumnya untuk Pak Wahyu atas kesempatannya. Saya di sini perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan kegiatan 2, yaitu membuat tabel pengamatan. Di sini saya mohon izin untuk share screen. Ya, silakan. Share screen. Oke, ini sudah kelihatan belum? Ya, sudah. Baik. Di sini kami sudah mencatat dari hasil pengamatan kami, di aplikasi PET. Jadi di sini kami sudah menetapkan bahwa jarak dan konstan Q2, jarak adalah konstan dan Q2 juga konstan. Maka kami menyimpulkan Q2 adalah 4 dan R adalah 3. Untuk bentuk grafiknya sendiri, di sini bisa kita lihat grafiknya naik. Dikarenakan grafiknya? jika ini sudah kelihatan belum? Saya sudah mersen. Belum kelihatan ya, Pak? Belum, ini baru di Word. Kamu buat grafiknya di mana?
Ini sudah belum, Pak? Ya, udah. Oke. Baik, di sini kita bisa lihat grafiknya naik dikarenakan semakin besar muatan, semakin besar juga gaya kolom. Dari berdasarkan grafik yang kami buat, hubungan antara besar muatan dengan besar gaya kolom adalah berbanding lurus. Karena seperti yang sudah saya katakan tadi, jika jika Q semakin besar, maka F semakin besar pula. Sudah. Sekian presentasi kami untuk kegiatan 2 pada LKPD. Saya kembalikan lagi ke Pak Wahyu. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 5. Kasih motionnya. Sebelumnya Ya, di stop screen. Silakan jika ada kelompok yang bertanya. Ya, anak-anak kita lanjutkan. Maaf tadi terlempar karena jaringan. Kita sudah mulai merekam. Mohon dicek pada Zoom masing-masing. Kita lanjutkan. Terima kasih kelompok 5. Kita kasih reaction dulu atas presentasi kelompok 5. Kemudian apakah ada pertanyaan untuk kelompok lain, presentasi kelompok 5? Silakan yang bertanya. Ya, kelompok 4, silakan. Setelah kami mengamati presentasi dan grafik dari kelompok 5, apa interaksi yang terjadi terhadap data yang kalian gunakan? mohon maaf, bisa diulangi pertanyaannya. Setelah kami mengamati presentasi dan grafik dari kelompok 5, apa interaksi yang terjadi terhadap data yang kalian gunakan? Ya, silakan kelompok 5. Interaksi muatan ya? Ya, interaksinya. Apakah yang terjadi? Bisa Pak Yo bantu? Mungkin interaksi yang ditanyakan, bagaimana interaksi kalau muatannya positif, negatif, seperti itu? Oke. Jenis interaksi yang terjadi pada Q1 dan Q2, kalau Q1 negatif dan Q2 positif, maka akan terjadi interaksi tarik-menarik. Kalau positif dengan positif, akan terjadi interaksi tolak-menolak. Ya, bagaimana kelompok 4? Baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 5. Terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah bertanya. Baik, kita lanjutkan untuk presentasinya. Kelompok 2. Silakan kelompok 2, Pak Wahyu jadikan host untuk presentasi. Ya, silakan kelompok 2 sudah menjadi host. Kelompok yang lain memperhatikan presentasi kelompok 2. Selamat siang teman-teman dan Pak Wahyu. Selamat siang. Selamat siang. Dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang kegiatan 3. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah? Sudah. Ya, sudah. Berdasarkan data pada tabel 3, antara jarak dengan besar gaya kolom adalah hubungannya semakin jauh atau besar jarak antar muatan mengakibatkan gaya listrik atau gaya kolom semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, apabila jarak semakin kecil, maka semakin besar pula gaya kolom.
Berdasarkan grafik yang membentuk dan dari pengamatan PET, maka semakin besar jarak atau R, semakin kecil pula gaya hukum kolom. Sekian, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan bagi kelompok yang ingin bertanya pada tabel atau grafik yang sudah dibuat pada kelompok 2. Apakah sudah jelas untuk semua kelompok? Ayo mengulang bahwa di situ R berpengaruh terhadap besarnya gaya kolom. Semakin besar R, maka gaya kolomnya semakin kecil atau semakin panjang R-nya, jaraknya semakin jauh. Jika jaraknya semakin dekat, maka F semakin besar. Apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, mohon untuk kelompok 2 untuk stop screen. Kemudian hostnya dikembalikan ke Pak Wahyu. Ya, terima kasih. Baik anak-anak. Saya akan membuat, kita lihat pada pertemuan hari ini tentang pembelajaran aplikasi PET, bagaimana pengaruh. Nah, sebelum bagaimana pengaruh tadi sudah kelompok 3, kelompok 5, kelompok 2. Nah, kemudian kita lanjutkan pada LKPD-nya, yaitu untuk kelompok 4. Di situ ada interaksi, di situ ada bagaimana besar gaya kolom. Ya, silakan kelompok 4 untuk presentasi. Selamat siang Pak Wahyu dan teman-teman semua. Ya, selamat siang. Selamat siang. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok 5. Bagaimanakah jenis interaksi muatan listrik? Dari grafik yang kami bentuk, dapat kami simpulkan bahwa jenis interaksi muatan listrik antara dua muatan, yakni muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Muatan listrik sejenis akan saling tolak-menolak, dan muatan listrik yang tidak sejenis akan saling tarik-menarik. Lalu? Bagaimanakah pengaruh jenis muatan terhadap gaya kolom? Dari percobaan hukum kolom dengan menggunakan aplikasi PET dan hasil yang kami bentuk bahwa jenis muatan tidak berpengaruh terhadap gaya kolom. Selanjutnya, berikan penjelasan terkait dengan besaran gaya F. Dari hasil pengamatan kami, penjelasan terkait gaya F adalah gaya yang ditimbulkan oleh adanya interaksi antara dua muatan yang saling dipisahkan pada jarak tertentu. Dan yang terakhir, jelaskan dua cara yang dapat dilakukan untuk memperbesar gaya kolom antara dua muatan listrik yang terpisah pada jarak tertentu. Menurut analisis kami, cara untuk membesar gaya kolom yakni pertama dengan memperbesar muatan benda atau Q1 dengan Q2. Karena semakin besar muatan, maka semakin besar pula gaya kolomnya. Dan cara yang kedua, dengan memperkecil jarak kedua muatan. Karena semakin dekat kedua muatan tersebut, maka semakin besar pula gaya kolomnya. Namun semakin jauh atau besar jarak muatan, maka semakin kecil gaya kolomnya. Sekian dari kelompok 4, terima kasih. Ada pertanyaan? Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 4? Apakah sudah jelas semua untuk semua kelompok? Iki apa lagi? Ini masih tertulis di bawah. Ayo di-unmute dulu. Kelompok 1, jangan lupa di-unmute dulu. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita kasih tepuk untuk kelompok 4. Baik, Pak. Terima kasih. Selamat siang semua. Selamat siang. Baik.
kita akan sampai pada kesimpulan pada percobaan hari ini. Saya mengingatkan bahwa pada percobaan hari ini dengan virtual lab, kita menggunakan aplikasi PET. Ada dua tujuan, yaitu apakah ada pengaruh besar muatan dan apakah ada pengaruh, ada interaksi dan jarak. Nah, silakan siapa yang membuat kesimpulan? Kelompok berapa yang membuat kesimpulan? Ya, kelompok 1. Silakan kelompok 1 membuat kesimpulan. Selamat siang Pak Wahyu dan teman-teman. Ya, selamat siang Wira. Selamat siang. Silakan. Ini aku akan membacakan kesimpulannya. Dari percobaan hukum kolom dengan menggunakan aplikasi PET dan grafik, dapat kami simpulkan bahwa muatan tidak berpengaruh terhadap gaya kolom. Interaksi tarik-menarik terjadi karena Suaranya terputus-putus ini Wira. Coba diulangi Wira, suaranya di Pak Wahyu terputus atau koneksi Pak Wahyu yang tidak baik ini. dari percobaan hukum kolom dengan menggunakan aplikasi PET dan grafik, dapat kami simpulkan bahwa muatan tidak berpengaruh terhadap gaya kolom. Jenis interaksi muatan listrik adalah tolak menolak dan tarik menarik. Interaksi tolak menolak terjadi karena jenis muatan kedua benda sama. Interaksi tarik menarik terjadi karena jenis muatan kedua benda berbeda. Sudah? Sudah Pak, makasih. Coba Pak Wahyu bertanya dulu sama yang lain diperhatikan. Coba Wira, Pak Wahyu salah dengar tidak? Di situ dikatakan tadi bahwa muatan tidak berpengaruh. Muatan tidak berpengaruh atau jenis muatan? Muatan tidak berpengaruh terhadap gaya kolom. Ya, coba dikritisi kelompok lain. Apakah muatan tidak berpengaruh? Ini muatan apa ini yang dimaksud jenisnya atau besarnya? Kelompok 1. Jenis muatan atau besar muatan? Mungkin kelompok lain bisa membantu kelompok 1. Ya, silakan angkat tangan resen untuk membantu kelompok 1 membuat kesimpulan. Apakah muatan jenis besar muatan atau jenis muatan itu yang berpengaruh yang mana? Kelompok 4 tadi barusan menjawab pertanyaan, di situ sudah terjawab sebenarnya. Mungkin kelompok 4 juga mau membantu. Jenis muatan berpengaruh tidak? Ya, silakan kelompok 4. Selamat pagi, selamat siang Pak Wahyu. Ya. Saya ingin memperbaiki dari kelompok 1. Ya. Itu seharusnya jenis muatan yang Jenis muatan. yang diralat. Iya, Pak. Berarti yang berpengaruh besar atau jenis muatan pada gaya kolom? Jenis muatannya, Pak. Jenis pemuatan tidak berpengaruh? Iya, mau positif negatif hasilnya akan sama. Oh ya, terima kasih kelompok 4. Nah, jadi untuk kelompok 1 di situ sudah diperbaiki oleh kelompok 4 bahwa jenis muatan itu tidak berpengaruh pada gaya kolom, tetapi besar muatanlah yang berpengaruh pada gaya kolom. Nah, baik, saya akan izin share. Perhatikan. Ya, semua perhatikan pada di sini. Baik anak-anak, bahwa kita lihat
slideshow yang saya tampilkan, interaksi antar muatan listrik itu adalah jika positif dengan positif dia tolak menolak, negatif dengan negatif dia tolak menolak, kemudian jika dia berbeda jenis maka dia akan saling tarik menarik. Nah, pada hukum Coulomb ada percobaan tadi adalah di situ ada dua jenis pemuatan yang berjarak R. Yang berpengaruh itu adalah besar muatan dan jarak muatan. Jarak antar kedua muatan. Nah, gaya Coulomb itu dipengaruhi oleh jarak antara dua muatan dan besar gaya Coulomb. Sehingga nanti disimbolkan dengan FC. Nah, berarti bunyi hukum Coulomb yaitu besar gaya tarik atau tolak menolak antar sebanding dengan besar muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar dua muatan. Nah, secara matematis dapat dituliskan bahwa F sama dengan K Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat, dengan F adalah gaya Coulomb, Q muatan, R jarak, K dengan ketetapan konstanta nilai 9 kali 10 pangkat 9. Nah, ini contoh soal. Kemarin sudah Pak Wil kirim semalam untuk video contoh pengerjaan soal. Ini saya kasih contoh soal. Nah, di mana dua buah benda bermuatan 3 mikro dan 2 mikro terpisah jarak 10 cm. Kemudian diubah satuannya. Yang ditanyakan di situ adalah besar gaya tarik atau FC atau F dengan 10 mikro itu 10 pangkat negatif 6 cm menjadi meter 10 pangkat negatif 2. Nah, apakah ada pertanyaan untuk perhitungan hukum Coulomb? Apakah ada pertanyaan untuk semua kelompok? Silakan angkat tangan jika ada pertanyaan untuk menghitung besarnya gaya Coulomb. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan diperhatikan. Boleh bertanya, ini hanya cara Pak Wahyu semalam sudah mengirimkan tugasnya untuk dikerjakan. Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, berarti sudah jelas untuk percobaan aplikasi PET ataupun kita menggunakan perhitungan. Nah, jika tidak ada, maka kita tarik kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini. Kita lihat kembali tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu interaksi dua benda muatan karena pengaruh jarak, faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya Coulomb, kemudian bunyi hukum Coulomb, dan menghitung hukum Coulomb antara dua muatan. Nah, sekarang kita diskusi tanya jawab. Bagaimana interaksi dua benda bermuatan listrik karena pengaruh jarak? Siapa yang dapat membuat kesimpulan? Bagaimana pengaruhnya interaksi dua benda bermuatan listrik karena pengaruh jarak? Apakah ada pengaruh jarak terhadap besar gaya Coulomb? Silakan. Ya, kelompok 3, siapa? Silakan menjawab kelompok 3. Semakin besar jarak antara dua benda, maka akan semakin kecil gaya Coulomb yang terjadi. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Lalu, faktor apa sih yang mempengaruhi besar-besar gaya Coulomb? Mempengaruhi besar gaya Coulomb. Faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya gaya Coulomb atau F? Ya, silakan angkat tangan. Siapa yang mau jawab faktor yang mempengaruhi besar gaya Coulomb? Setelah kalian tadi mengikuti pembelajaran aplikasi PET, faktor apa yang mempengaruhi besarnya gaya Coulomb? Faktor yang mempengaruhi, ya, kelompok 3. Kelompok 3 kembali, boleh, silakan. Besar muatan kedua benda, Ya, jarak benda, muatan tempat benda. ya, besar muatan dengan jarak benda. Kemudian yang ketiga, terima kasih untuk kelompok 3V.
Kelompok 3, bagaimana hukum kolom? Siapa yang mau menyimpulkan tentang hukum kolom atau lebih tepatnya bunyi hukum kolom? Ya, kelompok 1, silahkan. Besar gaya tarik atau tolak antara muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Ya, terima kasih Devi. Jadi itu adalah tentang hukum kolom, pengaruhnya besar gaya itu terhadap muatan dan jarak. Ingat, interaksi tidak berpengaruh. Baik, terima kasih Ana untuk hari ini. Kalian sangat luar biasa walaupun kita tadi terganggu kendala jaringan dan teknis. Nah, untuk itu kita akan melihat penilaian dulu. Siapkan handphonenya. Pak Wahyu kirim link untuk penilaian. Kita menggunakan aplikasi Quizzes. Kita menggunakan aplikasi Quizzes. Sebentar, Pak Wahyu persiapkan dulu. Silakan dicek di grup. Pak Wahyu sudah kirim linknya. Ya, silahkan. Sudah ada yang masuk belum? Ayo itu. Silakan masuk ke Quizzes. Ya, sudah ada. Oh, ada yang tidak bisa. Gia tidak bisa. Nggak apa-apa, Gia. Bergabung dulu dengan temannya ya. Baru 7 anak. Gia masih bermasalah dengan handphonenya. Tidak apa-apa, Gia. Nanti bergabung dulu dengan salah satu anggota kelompoknya. Baru 9 orang. Ada kendala? Nama diganti ya. Itu Z91. Siapa itu? Biar kelihatan namanya. Jangan lupa. Radin untuk bergabung dengan temannya juga. Radin tidak mempunyai HP. Salah satu teman kalian tidak menggunakan HP. Berarti kita ada 16 siswa. Berkurang 2. Tidak bisa mengikuti 2. Berarti harusnya ada 14. Sudah semua ya, selain Gea sama Radin? Sudah semua? Nah, kalau sudah semua, kita akan jawab melalui Quizzes. Soal ada 10, silakan dijawab dengan baik. Radin silakan bergabung dengan temannya. Melihat soalnya. Ya, yang jaringan, ada yang jaringannya terganggu. Jaringan mengalami kesalahan. Tidak apa-apa, yang bisa ikut saja dulu. Ya. Ya, peringkat pertama Agatha V, 2 Moses. Ya, Ji naik peringkatnya. Tidak usah terburu-buru anak-anak. Di situ ada batasan waktu. Perhatikan soalnya dengan baik-baik. Untuk soal hitungan, Pak Wi kasih waktu 1 menit. Tiga dikali 10 minus 9 bisa pada DCM. Ya, DCM berarti 0,02 M.
Jadi berapa ini? Ayo dikerjakan secara mandiri ya, kecuali temennya yang tidak bisa menggunakan handphone. Nggak bisa kehitung. Wah, turun aku cowok. 20 muatan masing-masing. 2 dikali 10 6. 3 dikali. Ya, peringkat pertama ada Moses, kedua Lucy, ketiga V. Hitung-hitungan dulu. Sama dengan Ada, oh, masih naik turun. sama dengan 9 dikali 10 tambah 9. Iya udah selesai waktunya. Ya, Vanessa naik peringkat 3. Peringkat 2 ada 2 orang. Ya, peringkat 1 sekarang Lucy, Gracia Yusuf. Ya, sudah 100% Lucy. Wira sudah 100%. Diperhatikan waktu di setiap soal ya. Ya, ini masih naik turun. Hitungan mana lo? Cuma 2 lo. Ya, V sudah 100%. Kalau yang sudah 100% ditunggu ya. V, Lucy sudah 100%. Moses sudah 100%. Wira sudah 100%. Agnes Triana sudah 100%. Alah, waktunya udah habis. Wih, ngasal. Ya, Devi peringkat pertama dengan poin 5.520. Masih bisa disu sama yang lainnya. Devi masih belum selesai. Ya, Devi sudah selesai 100%. Dengan poin 5.520. Devi masih peringkat pertama. Hoki. Oh, Haji udah 100% Haji. Peringkat 6. Loh, Ya, tak mutu. Ya. Sudah ya? Sudah
Kita dapat peringkat, segera diselesaikan anak-anak. Waktu kita tinggal 10 menit lagi. Ya, Yosel naik. Ya, Lucia Vera naik. Ya, peringkat pertama ada Devi, ada V, ada Lucia Gracia Yusuf. Peringkat keempat ada Agnes Triana. Oh, naik Clara. Clara menjadi peringkat kedua. Ayo segera diselesaikan. Ya, Vanes naik ke peringkat 3. Clara peringkat 2. Peringkat pertama masih Devi. Ya, Vanes masih mengerjakan, segera. Tinggal Vanes ya. Ya, sudah 100%. Sudah semua? Ya, kita lihat peringkatnya. Selamat untuk Clara peringkat pertama, peringkat kedua Devi, peringkat ketiga Manuela Vanessa, peringkat keempat Agatha V, kelima Lucia Gracia Yusuf. Ya. Ya, untuk peringkat pertama selamat, kita kasih aplaus. Peringkat pertama ada Clara, peringkat kedua Devi, ketiga Van. Ya, nanti hadiah dapat diambil di sekolah. Ya, peringkat 1, 2, 3 kita dapat. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, maka kita refleksi dulu. Kita refleksi pembelajaran. Siapa yang mau membuat refleksi pembelajaran? Bagaimana pembelajaran kita menggunakan pembelajaran daring, materi hukum kolom, menggunakan aplikasi PET. Apa yang dapat kamu refleksikan? Ya, silahkan. Siapa yang mau merefleksi? Mengungkapkan perasaannya? Verena? Bagaimana refleksimu, Verena? Silakan, Verena. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran daring kita pada hari ini? Silakan, Verena. Saya merasa senang karena materi yang diberikan Pak Wahyu dapat kami terima dengan baik dan disampaikan dengan baik. Ya, terima kasih untuk Verena. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, terima kasih untuk hari ini sangat luar biasa walaupun banyak kendala di tempat kita masing-masing, jaringan, tadi Pak Wahyu juga terlempar,
tentunya hari ini sangat luar biasa bahwa pembelajaran kita daring hari ini nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, anak-anak tugas LKPD yang sudah kalian kerjakan besok pada pertemuan berikutnya dikumpulkan. Kemudian tugas elektroskop masih Pak Wahyu tunggu untuk mengumpulkan video pembuatan elektroskop. Terima kasih sekali lagi untuk hari ini. Baik, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, maka kita tutup dengan doa. Kita kembali doa. Kembali, silahkan Clara. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan, kami ucapkan terima kasih kepadamu karena selama proses pembelajaran ini kami dapat mengikutinya dengan baik. Ya Bapa, sekarang kami ingin pulang, berkatilah kami dalam perjalanan pulang agar kami dapat selamat dan dapat bertemu dengan orang yang kami sayangi. Semua doa ini kami haturkan ke dalam tangan-Mu. Santo Fransiskus Xaverius, doakan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Xaverius. Manis, cerdas, jujur, disiplin, melayani. Yes. Xaverius. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa kembali esok hari. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Selamat siang.